Mahkamah Konstitusi MK akan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Petun mengabulkan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Keputusan ini diambil setelah 7 hakim MK mengadakan rapat permusyawaratan hakim sambil menunggu salinan putusan. Sebelumnya PT UN mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dibatalkan. PT UN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya dipulihkan sebagai Hakim Konstitusi. Ada 7 hakim yang ikut RPH karena Pak Hakim Anwar Usman tidak ikut. Kemudian karena keperluan lain. Kemudian Hakim Konstitusi Ridwan Mansur juga sedang ada tugas ke luar negeri. Pagi tadi sudah RPH sudah selesai dan tadi diputuskan MK akan banding terhadap putusan PT UN nomor perkara 604 itu. Putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk men-challenge putusan itu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman menghormati putusan PT UN yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sejak awal, Habibur Rahman sudah menduga putusan MK-MK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK cacat. MK-MK memberhentikan Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pengambilan putusan pengubahan syarat usia Capres-Cawapres. Putusan MK-MK ini memang mengandung cacat bawaan menurut saya. Kenapa? Karena Anwar Usman, Pak Anwar Usman dihukum, diberhentikan sebagai ketua MK tanpa secuil pun bukti bahwa dia memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi. Nah, lalu Pak Anwar Usman juga dihukum karena dianggap melanggar azas benturan kepentingan karena tidak mengundurkan diri dalam perkara yang ada kaitan dengan kerabatnya. Dikutip dari laman resmi SIPP PT UN Jakarta, Hakim Konstitusi Anwar Usman mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta pada tanggal 24 November 2023 dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merespons putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Mahfud menilai adanya kerusakan hukum atas putusan ini. Ia bahkan menyindir para penegak hukum yang masih berani mempermainkan hukum. PT UN mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dibatalkan. PT UN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman yang meminta harkat dan martabatnya dipulihkan sebagai Hakim Konstitusi. Kita bahas bersama dosen HTN dan peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat petang, Bang Ferry. Selamat petang, Mas. Bang Ferry, apa yang bisa Anda menilai dari putusan PT UN terhadap gugatan Anwar Usman ini? Ini putusan hanya menambah barisan putusan-putusan yang janggal dari pengadilan, terutama yang berkaitan dengan ruang-ruang politik. Putusan ini kan sebenarnya adalah putusan yang harusnya bicara soal ruang administrasi negara, ruang birokrasi. Sementara perkara yang berkaitan dengan Pak Anwar Usman itu bicara soal proses etik yang sifatnya selesai di Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi aneh kalau kemudian ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, putusan ini juga janggal Satu, bahwa dia mengembalikan harkat. Jadi proses pelanggaran etik itu dianggap tidak benar, sehingga dikembalikan harkatnya. Tapi di satu sisi yang lain, dikatakan Pak Anwar Usman juga tidak berhak menjadi ketua MK, sehingga jabatan itu tidak dikembalikan kepada dirinya. Anehnya,
Setelah bahwa jabatan itu dianggap bukanlah hak dirinya, proses pemilihan Ketua MK baru yaitu Dr. Soehartoyo dianggap bermasalah. Kan tidak ada hubungannya. Baik. Kan dianggap jabatannya sudah dianggap tidak hilang begitu ya. Harusnya Ketua MK yang baru ya tetap menjabat karena tidak ada urusan dengan proses pengembalian harkat dan segala macamnya. Oke. Karena proses administrasi penentuan Ketua MK yang baru sudah berjalan dan sudah diakui oleh hakim-hakim yang Dengan banyaknya kejanggalan ini menandakan ada indikasi apa menurut Anda? ya, kita tahulah ini korelasinya sangat politis dan kita tahu kaitannya dengan peran dan kekuasaan keluarga tertentu dan Pak Anwar Usman bagian dari keluarga itu, dan hari ini upaya mengembalikan dominasi keluarga dalam proses persidangan di MK hendak dilakukan, apalagi menuju proses pilkada ke depannya di mana keluarga Pak Anwar Usman terlibat dalam proses pemilu kada di berbagai daerah. Jadi yang paling jelas diuntungkan? Ya, yang paling diuntungkan keluarga Presiden Jokowi yang sedang akan bertarung dalam pilkada jika kemudian peran Pak Anwar Usman dikembalikan di Mahkamah Konstitusi. Oke. MK sudah RPH dan mengajukan banding. Seperti apa Anda membaca peluangnya nanti di PT Tun? Ya, pertama dengan diajukannya banding, maka ini putusan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan sendirinya Pak Soehartoyo masih menjadi Ketua MK dan akan menjalankan tugas-tugas birokrasi administratif yang menjadi tanggung jawab Ketua MK. Kedua, kalau bicara peluang, jika Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paham betul konsep hukum administrasi negara, saya pikir tentu akan ada putusan yang berbeda. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memperbaiki putusan pengadilan di bawahnya. Nah, perlu diketahui bahwa puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dua. Satu di bawah Mahkamah Agung, satu di bawah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung punya lingkungan peradilan, salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi tidak membawahi apapun. Jadi akan janggal rasanya kalau apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hendak dikelola atau diputuskan di pengadilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, padahal mereka adalah puncak kekuasaan kehakiman yang berbeda. Jadi artinya sebetulnya MK sudah selesai, tidak ada celah lagi untuk dibanding di PT menurut Anda? Betul, betul. Karena itu adalah mekanisme etik, peradilan etiknya di Mahkamah Konstitusi, urusan etik itu sudah tuntas, jangan kemudian ikut campur dalam putusan peradilan di lingkungan peradilan yang lain. Ini kalau udah ada sebagian gugatan dikabulkan kendati banding nih, masih berproses. Konsekuensinya bagi Mahkamah Konstitusi bagaimana? Dengan perkara gugatan yang berproses di MK juga bagaimana? Perlu dibayangkan bahwa kemandirian Hakim Konstitusi itu salah satunya dalam penentuan pimpinan MK. Prosesnya proses internal di MK. Bayangkan kalau setiap proses penunjukan dan pemilihan pimpinan MK, Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan lain-lain, dapat diintervensi melalui gugatan pengadilan administrasi negara di Petun. Tentu akan jadi janggal, konsekuensinya tentu kepada MK, kemandirian MK, dan peradilan MK akan bisa diganggu kapan saja melalui putusan Petun. Baik, ini tadi Anda Soehartoyo kan karena masih ingkrah, tapi ini di PT UN apakah bisa sejalan dengan PT Tun nanti kalau misalkan yang jadi sasaran adalah administrasi? Saya tidak melihat ada pelanggaran administrasi yang terlanggar kan, karena proses administrasi yang berkaitan dengan putusan MK-MK itu kan mengikuti saja putusan MK-MK yang final and binding itu. Oleh karena itu ya tidak ada salahnya proses administrasi menjalankan itu, dan aneh kalau itu dipermasalahkan. Oleh karena itu ya saya pikir kalau kita cermat dalam berhukum ya, saya pikir tidak
perlu diragukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan memperbaiki putusan yang sekali lagi hilaf dilakukan oleh Tun. Dengan adanya putusan PT UN ini, apakah berpengaruh juga pada marwah Mahkamah Konstitusi menurut Anda, Bang Ferry? Oh iya, karena kealpaan ini kan terbuka dilihat orang ya, ada relasi paman dan anak, dan kemudian semua orang tahu ini problematika serius, di mana marwah MK terganggu, orang mempertanyakan, bahkan publik seperti netizen mencandakan relasi ini dengan berbagai hal, dan tentu saja itu akan merusak marwah MK kalau diulang kembali. MK sedang dalam proses memperbaiki kepercayaan publik, malah kemudian rangkaian relasi kolusi paman, anak, dan keluarga ini diulang kembali, dipertontonkan kembali, dan kita melihat ini semakin membuat MK suatu waktu menjadi kian tidak sehat. Biarkanlah MK sedang memperbaiki kepercayaan publik, ketua baru sudah berjalan, beliau sedang berupaya menunjukkan perbaikan-perbaikan. Aneh demi hasrat Pak Anwar Usman untuk kemudian terus menggerogoti MK dengan menjadi pimpinan, terutama membangun relasi paman dan anak ini kian terlihat, dan itu pasti akan memperburuk cara pandang orang melihat Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Ferry Amsari, dosen HTN Universitas Andalas dan juga peneliti Posdom telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.